Om Swastiastu. Sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Sukma dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Baik sahabat penyuluh, pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu yang bernama Bu Lu Sudurpadi SPD selaku penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu Bu Lu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar? Sehat, baik? Sehat, baik dan bahagia. Semangat pagi juga. Iya, selalu semangat. Ya, jadi sahabat penyuluh, hari ini kita akan membahas yaitu tentang fun fact Hari Raya Kuningan. Nah, besok kita sebagai umat Hindu akan melaksanakan Hari Suci Kuningan ya. Mungkin dari masyarakat sudah biasa ya setiap 6 bulan itu melaksanakan Hari Suci Kuningan kan seperti itu Bu Lu ya. Jadi mungkin apa sih sebenarnya Kuningan ini gitu Bu Lu? Mungkin bisa Kuningan ini kan salah satu dari hari suci ya, dari agama Hindu tersebut. Mungkin apa sih sebenarnya Kuningan? Kan kita masyarakat sudah sering melaksanakannya, tapi mungkin maknanya belum kan seperti itu. Mungkin Bu Lu bisa menjelaskan apa itu Hari Raya Kuningan tersebut. Silakan Bu Lu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya, luar biasa nih ya kesempatan kita. Baik, Hari Raya Kuningan. Kalau kita tahu gitu ya, seperti yang sudah-sudah. Jadi Hari Raya Kuningan itu dilaksanakan setiap 210 hari sekali, 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Di mana Hari Raya Galungan adalah euforianya adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, kenapa harus ada Hari Raya Kuningan setelah Hari Raya Galungan? Nah, disinilah makna tersebut tersirat nih Ibu. Jadi bahwa Kuningan itu adalah salah satu bentuk implementasi ketika kita sudah menang melawan Adharma. Nah, Dharma itu harus ditegakkan dalam diri. Nah, disinilah tempatnya di Hari Raya Kuningan ini sebagai simbol bahwa kita sudah menang, kita sudah sejahtera, kita sudah makmur. Seperti itu. Nah, di sanalah makanya kita melaksanakan Hari Raya Kuningan 10 hari setelah kemenangan Dharma melawan Adharma itu. Nah, kalau secara etimologi Bu, jadi Kuningan itu dapat bermakna kuning ya, bermakna kuning. Kenapa kuning sepertinya? Jadi kuning itu melambangkan sesuatu yang makmur, yang bahagia, sesuatu yang berkilau, cahaya emas. Nah, itu sumber dari warna kuning ini. Nah, selain itu di Hari Raya Kuningan ini juga adalah salah satu bentuk pemujaan Sang Hyang Paramekawi sebagai manifestasi dari ide Betara atau Dewa Mahadewa. Di mana Dewa Mahadewa itu arahnya kalau di Dewa Tenawa Sangenika kan di sebelah barat dengan warna kuning. Nah, ini akan sangat selaras sekali kalau kita kaji secara etimologi, kalau kita kaji secara hermeneutika. Jadi simbol-simbol itu bisa kita kaji. Nah, kenapa harus di barat Ibu? Nah, kenapa harus di barat? Karena kalau misalnya kita tahu matahari itu di mana terbenamnya? Di barat. Tentu saja di ufuk barat. Nah, barat ini melambangkan peleburan. Peleburan di mana kita setiap tindak tanduk kita itu akan dilebur ketika kita berada di barat. Nah, inilah simbol Kuningan yang ketika transisikan kata-katanya itu menjadi keuningan. Keuningan itu artinya uning, kita tahu, kita paham. Ketika kita sudah tahu, kita sudah uning, kita sudah paham, maka ketika Dharma itu sudah kita bisa menangkan, maka Dharma itu bisa kita implementasikan. Nah, demikian kalau secara dialektika atau hermeneutika dari pengertian Kuningan ini, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau di Galungan itu kita menang nih ya. Jadi kan di Kuningan ini juga identik jadinya dengan Tamyang dan juga nasi kuning. Mungkin di Hari Raya Kuningan itu identik dengan Tamyang dan nasi kuning. Apakah harus kan seperti itu? Apa bagaimana mungkin Bu Lu bisa menjelaskan? Apakah harus saya di Hari Kuningan itu harus ada nasi kuning, ada Tamyang? Mungkin Bu Lu bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Ibu. Dalam lontar Sundari Gameng itu jelas dinyatakan bahwa Sanisara Kliwon Huku Kuningan penek nia tumpeng kuning menaradane ring ide Betara Mahadewa.
kadi nike di lontar Sundari Game. Nah, niki jelas Ibu bahwa di Hari Raya Kuningan itu identik atau fun fact-nya itu adalah nasi kuning, ada tamiang, ada endongan, jangan lupa ya. Nah, itu adalah salah satu prasyarat atau identik dengan Hari Raya Kuningan. Nah, kenapa nasi kuning seperti itu? Karena di dalam lontar Sundari Game itu sudah jelas sanes sekarang kliwon wuku kuningan penek tumpeng kuning. Nah, penek tumpeng kuning ini kalau kita kaji secara lokal jenius Ibu, bahwa leluhur kita terdahulu itu sudah sangat luar biasa pintarnya. Kenapa kemudian nasi kuning itu dicampur dengan kunyit? Ya, niki nasi kuning dalam bentuk yang alami ya. Tentu saja kita menggunakan sarana upacara nike harus bahan-bahan yang alami, jangan bahan-bahan yang sintetis. Niki umat sedharma dimanapun berada lewat Viti Nikit yang juga menginformasikan ketika kita membuat sarana upacara, buatlah dari bahan-bahan alam. Jangan membuat dari pewarna mungkin, walaupun itu pewarna makanan Ibu ya. Nah, karena leluhur kita nih kan sudah mempelajari lebih dulu, kenapa nasi dicampur dengan kunyit itu bisa dipersembahkan sebagai simbol kemakmuran, sebagai simbol rasa syukur. Nah, kalau kita lihat dari segi medis atau dari segi ilmu botani niki, ilmu tumbuh-tumbuhan, bahwa kunyit itu ternyata adalah salah satu rimpang atau umbi-umbian yang bisa menetralisir darah, bisa sebagai antiseptik, bisa sebagai antibiotik. Nah, nikilah luar biasanya lokal jenius leluhur kita bahwa mengajarkan kita untuk bisa menggunakan sarana upacara, dipersembahkan untuk dimakan sebagai penetralisir darah dan juga sebagai simbol kemakmuran. Nah, disinilah ternyata kita berpikir selama ini sesuatu yang diturunkan dari dulu itu ternyata semuanya berguna. Kalau kita implementasikan dengan benar, kalau kita membuat nasi kuning dengan bahan organik, ternyata kunyit itu sangat bermanfaat untuk menetralisir darah. Nah, maksudnya menetralisir darah ini apa? Ketika kita bergejolak nih, nah kita kan tahu kalau misalnya rerahinan itu datangnya 6 bulan sekali, kita sudah effort banget melakukan segala sesuatunya setiap hari Bu ya. Udah kepong-kepongan lah istilah Balinya, supaya kita bisa merayakan hari raya itu. Nah, di Hari Raya Kuningan ini kita memakan sari-sari ide betare, melungsur prasadam ide yang dicampur dengan kunyit. Nah, nikah akan dinetralisir. Jadi kita bisa istilahnya mengistirahatkan tubuh kita pada saat itu. Nah, kenapa sebelum jam 12 nikah juga ada ternyata juga ada sisi positifnya seperti itu. Nah, lalu kenapa kemudian ada tamiang? Nah, tamiang niki adalah sebagai perisai diri. Kita tahu bahwa setelah Hari Raya Galungan 10 harinya adalah Hari Raya Kuningan yang identik dengan tamiang. Tamiang adalah simbol dari cakra sudarsana Dewa Wisnu. Ia terus berputar, ia terus berotasi untuk menjaga alam semesta ini. Nah, tamiang adalah perisai diri ketika kita sudah mampu menang dan merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma, maka Dharma yang ada dalam diri kita harus diberikan perisai, diberikan filter, diberikan tameng. Agar apa? Agar Dharma tersebut bisa kita implementasikan dan bisa membawa vibrasi positif bagi lingkungan sekitar kita. Lalu yang tidak kalah penting adalah ada endongan namanya. Endongan ini adalah maknanya adalah perbekalan. Apa saja perbekalan kita? Apakah uang yang banyak? Apakah emas-emasan atau materi lainnya yang banyak? Tentu saja tidak. Perbekalan di sini maksudnya adalah jenane atau kekuatan pikiran, spiritualitas. Nah, tamiang ini adalah simbol perisai untuk eksternal kita, dan endongan adalah perisai untuk internal kita. Ketika kita sudah mampu memfilter apa yang ada, yang akan masuk ke dalam diri kita, nah itu difilter lagi di dalam sini. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mampu menang melawan Adharma, lalu kita kemudian tidak bisa mengimplementasikannya. Nah, dengan perbekalan dalam endongan inilah nantinya kita bisa memfilter yang di luar dan juga mengolah yang di dalam.
Seperti itu. Jadi harus kan seperti itu. Betul, wajib nih wajib karena memang sudah tersirat dalam lontar Sundari Gama. Jadi di antara tamyang dan juga tambahannya tadi endong, Betul. kita untuk memfilter diri sendiri dan juga pikiran kita jenananya. Mungkin dari Hari Raya Kuningan ini kan kita tidak hanya pemujaan ke Ide Sang Yang Widiwasa, kan gitu Bu Lo. Jadi mungkin adakah dalam diri kita apa sih makna kuningan untuk diri kita sendiri seperti itu? Mungkin Bu Lo bisa menjelaskan apakah ada mungkin lontar ataupun apa untuk selain pemujaan, apakah ada hal lainnya di Hari Raya Kuningan ini? Baik, Bu Lo, silakan. Dalam Hari Raya Kuningan itu bukan hanya momentum untuk pemujaan Ide Betara saja, tetapi di sini lebih ke bagaimana kita eling, uning, paham mau kemana sih kita. Jadi kemakmuran dan kesejahteraan yang sudah kita dilimpahkan kepada kita, mau kita bawa kemana? Benar. Apakah bisa kita menjadi metaksu dengan kemakmuran itu? Apakah kemudian kita mampu bermanfaat bagi sekitar kita dengan kemakmuran dan kesejahteraan itu? Nah, sebenarnya itu poinnya. Jadi bagaimana bagaimana Kuningan mengajarkan bahwa kemakmuran yang kita dapat bisa kita tularkan ke lingkungan kita. Nah, itulah yang disebut dengan metaksu dalam dharma. Jadi kita tidak hanya sekedar menang melawan adharma yang kemudian kita tidak mampu mengimplementasikan, kita tidak mampu berguna untuk sekitar kita. Nah, apa maknanya? Ini kembali lagi ke teologi atau ekoteologi. Jadi setiap yadnya yang kita laksanakan, setiap upakara yang diturunkan oleh leluhur kita selalu mengajarkan keseimbangan Ibu. Salah satu yang sudah terkenal yang sudah kita kenal adalah esensi dari Trihita Karana. Di mana ketika kita berupacara tetaplah harus mempertimbangkan apa efeknya bagi lingkungan, apa efeknya bagi sesama kita, dan apa efeknya bagi kesadaran spiritualitas kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, sebenarnya di sana esensinya. Nah, ketika kita mampu mempersembahkan seperti misalnya membuat tamyang dengan bahan-bahan organik, membuat endongan dengan bahan-bahan organik, mohon maaf Niki, yang dalam tanda kutip tidak ada unsur plastiknya. Nah, mungkin euforia kita membuat tamyang itu yang besar, lalu kemudian ada warna-warni. Nah, itu sah-sah saja untuk estetika. Tetapi mari kita sadari untuk bisa mencapai keseimbangan Trihita Karana agar jangan sampai hanya menjadi simbol, jangan sampai hanya menjadi slogan. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan Trihita Karana itu dengan mempersembahkan sarana upacara upakara yang berbahan dasar organik seperti itu. Oh ya, satu lagi nih Bu. Kan kalau dibilang masyarakat ada yang bilang sebelum jam 12 kita harus selesai sembayangan ataupun melakukan pemujaan. Mungkin apakah itu fakta atau mitos? Mungkin baik. Terima kasih. Kalau misalnya dibilang fakta, karena memang sudah tersirat di dalam lontar Sundari Gama, itu memang seyogianya Hari Raya Kuningan dilaksanakan sebelum jam 12 siang. Nah, kenapa Ibu? Nah, kalau kita tahu jam 12 siang itu kan sudah tajag surya yang namanya matahari itu tepat di atas ubun-ubun kita, tepat di atas kepala kita. Nah, bayangan manusia itu akan tepat berada di bawahnya, sehingga kita tidak mampu melihat bayangan kita kan. Nah, di sana adalah maknanya bahwa sebelum tajag surya kita harus sudah mampu menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau sudah mampu memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Agar apa? Jadi simbol peralihan dari jam 12 atau dari pagi ke jam 12 itu ada yang namanya energi prana ke amana. Jadi energi positif ke energi negatif. Jadi jam 12 sampai turun ini kan sudah mulai energi kita sudah mulai reret gitulah istilahnya, sudah mulai surut seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa sebelum jam 12 Hari Raya Kuningan itu wajib dilaksanakan. Selain itu Niki Bu, bahwa leluhur kita mengajarkan sebelum kamu berkegiatan dengan aktif di atas jam 12, maka isi dulu tangki rohanimu.
Nah, jadi leluhur kita mengajarkan bahwa sebelum kita beraktivitas, hendaknya kamu isi penuh dulu tangki rohanimu, lapor dulu ke Tuhanmu. Itu istilahnya. Jadi jangan sampai kita mendahulukan kegiatan yang di luar upacara seperti itu. Jadi kan kita kadang-kadang nih suka nunda-nunda waktu nih. Ya nanti aja lah sembahyangnya. Kalau kita sudah dikasih batas, sembahyang dulu pagi-pagi. Jadi kan kita sudah terisi seperti itu. Terima kasih Bu Lo telah menjelaskan mungkin dari fun fact dari Hari Raya Kuningan ini yang kita laksanakan besok kan seperti itu. Nah, jadi mungkin sedikit closing statement dari Bu Lo. Iya, silakan. Baik, terima kasih umat sedharma dimanapun berada. Kuningan adalah simbol kemakmuran. Bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan yang sudah dilimpahkan kepada kita bisa berefek positif untuk lingkungan dan semesta. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lo sudah menjadi narasumber tentang materi yaitu tentang fun fact dari Hari Raya Kuningan ini. Nah, semoga nanti sahabat penyuluh ada manfaatnya tentang mungkin yang belum tahu apa itu Hari Raya Kuningan, bisa nanti cek di VT dari Ngorto Pagi ini ya. Jadi sekian dari saya, kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.